Bab 36. Licik. Jika Kif saat ini sedang sibuk menangani bisnisnya bersama klien dari Italia, Carlos pun sama. Pria berusia 27 tahun itu sedang banyak pekerjaan selama menetap di Vinsdom. Carlos juga sedang mempersiapkan pekerjaannya untuk dibawa kembali ke grup pusat Art Entertainment. Paling lama, 1 bulan ia di Vinsdom. Carlos juga ingin, sebelum ia pergi valet mengetahui perasaannya, ia tidak akan memaksa valet untuk menerimanya, hanya saja, ia ingin valet mengetahuinya. Drama pagi dimulai, saat valet tiba di meja makan. "Mom, aku nggak mau kakak itu makan di sini." Arga berkomentar. "Cepat habiskan makananmu. Setelah itu pergi sekolah," sahut Della. Valet menarik kursi, namun tiba-tiba Alira yang baru datang langsung menariknya dan duduk. "Kursi ini milikku. Aku yang lebih dulu di sini," sahut valet. "Kan ada kursi lain, kalau kamu nggak mau ya, bisa makan di belakang," sahut Alisa membela adiknya, sekaligus dia memang tidak suka satu meja makan dengan valet. Della kali ini tidak banyak menyahut, ia memberi isyarat kepada kedua putrinya untuk tidak membuat keributan yang memancing amarah John lagi. "Alira, pindah dudukmu sekarang," kata Della menatap putrinya. Alira menggeleng, ia memang terbiasa duduk di sana. "Tapi Mom," tatapan tajam dari Della membuat Alira tidak jadi protes. Gadis itu berdiri dan menatap valet dengan kesal, lalu berjalan ke samping Alisa dan duduk di sampingnya. Valet memanggil pelayan, membuat semuanya bingung. "Bersihkan kursi ini, kalau perlu semprot dengan desinfektan. Aku takut ada kumannya." "Baik Nona." John menghela nafasnya, ia bingung harus menghadapi valet bagaimana. "Nak, apa perlu seperti itu juga?" "Oh ya, perlu sekali. Aku kan baru, jadi aku harus memastikan kenyamananku dan keamanan selama di sini," jawab valet. "Jadi kamu pikir, kami juga pembawa kuman sehingga setiap kamu duduk di bekas Alira, harus dipastikan kebersihannya," sahut Della yang tidak tahan lagi dengan sikap valet. Valet duduk setelah memastikan kursinya bersih. "Aku nggak mengatakan seperti itu, Tante. Kalau kamu merasa ya, bukan salahku." Valet meraih gelas air putih lalu meminumnya. Della mengepalkan tangannya, ia berusaha untuk mengontrol emosinya menghadapi valet di depan John. "Valet, yang kamu ajak bicara itu juga ibu kamu. Meskipun hanya ibu sambung. Jadi, Dedi tegaskan, kamu harus memanggilnya Mommy seperti adik-adik tirimu menganggap Dedi sebagai ayahnya." Valet meraih roti dan selai coklat, lalu mengolesnya di atas roti. "Menurut Dedi seperti itu. Tapi bagi valet, ibuku hanya satu. Mommy Aurora. Sampai kapanpun, dan sampai valet mati pun, akan tetap sama. Jadi, jangan bandingkan aku dengan mereka. Karena kami berbeda," sahut valet dengan tegas. Sulit bagi John untuk membuat valet mengerti. Dari dulu, bahkan sekarang valet sudah dewasa dan bisa menentukan jalan hidupnya sendiri, semakin susah John mengendalikan putrinya. "Kamu, Alisa dan Alira sama-sama anak Dedi. Kalian sama, tidak ada yang dibedakan dan dibandingkan. Terima saja semua ini." John masih tidak mau mengalah untuk membuat putrinya mengerti. Tidak ada yang dibedakan. Semua sama. Mana ada. Apa dadinya sudah amnesia. Bahkan dulu ia selalu dibedakan, karena John lebih menyayangi anak-anak tirinya. "Aku dan mereka tidak sama. Kami, berbeda." Valet menatap dadinya dengan raut wajah tegasnya. "Aku adalah ahli waris, semua harta dan aset kekayaan ini, milikku. Sedangkan mereka semua hanyalah numpang." Valet tidak takut sedikit pun untuk mengatakannya. Ia bahkan menekan kata-katanya supaya Della dan anak-anaknya sadar dan paham. Baik John, Della, Alisa maupun Alira kaget mendengar kalimat yang valet lontarkan. Mereka tentu tidak menyangka kalau valet bisa berbicara seperti itu. "Valet," John menegur. "Kamu ini bicara apa?" Valet menggigit roti selainya lalu menelannya. "Aku sedang makan, Dedi bicara saja. Aku akan mendengarkan." John kesal dengan perubahan sikap valet yang berubah drastis. Valet bahkan berani membicarakan tentang harta dan kekayaannya. Memang valet adalah ahli waris, dan semua aset atas nama valet. Bukan hanya rumah, perusahaan tapi beberapa aset tanah juga atas nama valet. Dulu Aurora begitu cerdik, setelah John memindahkan semua aset Bernard atas nama Aurora, Aurora justru memindahnya atas nama valet. "Oh ya, mulai hari ini, valet akan ikut ke grup Aurora.
Apa? Alisa terperanjat kaget mendengarnya. John tentu saja senang mendengar Valet bersedia untuk bekerja di grup Aurora. Meskipun pendidikan Valet tidak lulus kuliah, tapi ia yakin putrinya memiliki skill dalam mengurus bisnis. Kenapa? 100% saham adalah milikku. Jadi, aku berhak untuk datangkan. Kalau kamu merasa keberatan, silahkan mengundurkan diri. Kata Valet dengan santainya. Dad, Valet nggak lulus kuliah. Dia juga bukan jurusan bisnis dan manajemen. Dia nggak akan mengerti. Siapa bilang aku bukan jurusan bisnis dan manajemen? Selain tata busana, aku ini selalu mendapatkan peringkat pertama di kelas bisnis. Valet tidak akan kalah menangani satu anak luar itu. Dulu Valet akan kalah dan tidak bisa melakukan apapun untuk membela dirinya, tapi sekarang, ia tidak akan mengalah lagi. Ia punya segalanya, dan semua yang mereka miliki adalah miliknya. Daddy senang kamu mau ke grup Aurora. Daddy akan mengangkat kamu sebagai wakil CEO. Sahut John. Valet tersenyum tipis mendengarnya, sejujurnya ia tidak tertarik. Tapi ini juga salah satu cara, supaya ia tahu bagaimana keadaan grup Aurora selama ditangani John. Mendengar kata wakil CEO, barulah Della tidak terima. John, kamu jangan tidak adil sama Alisa. Kenapa Valet yang baru masuk langsung kamu jadikan wakil CEO, sementara Alisa yang sudah lama hanya menjadi manager? Ini sudah keputusanku, bentak John. Pertama kalinya Valet datang ke grup Aurora setelah sekian lama. Ia melihat begitu banyak perbedaan, karyawan lebih banyak diam dan dari wajahnya seperti tertekan. Valet juga diberikan ruangan khusus wakil CEO. Semua karyawan dikumpulkan, karena John akan mengumumkan berita penting. Dengar semuanya, dia adalah Valet Aurora Anderson, putriku. Mulai sekarang, dia menjadi wakil CEO, dan semua keputusan juga akan putriku yang menentukan setelah aku. Jadi, kalian harus menghormati nona muda kalian. Bahkan dulu Alisa tidak diumumkan seperti ini. Alisa merasa John benar-benar sungguh tidak adil padanya. Semua karyawan dibubarkan, lalu Valet masuk ke ruangannya. John memberinya pekerjaan pertama. Daddy yakin, kamu bisa menanganinya. Dia adalah Robert, asisten kamu, yang akan membantu dan membimbing kamu, apapun yang tidak kamu mengerti, tanyakan pada dia. Valet mengangguk. Setelah itu, John keluar dari ruangannya. Pria bernama Robert, berusaha sekitar 40 tahun. Belum terlalu tua dan tidak muda juga. Nona, perkenalkan saya Robert. Saya bersedia menjadi pembimbing Anda. Robert sepertinya tulus. Oke, duduklah. Ada banyak hal yang mau kutanyakan. Dan kamu harus menjawabnya jujur. Robert lalu mengangguk, menarik kursi lalu duduk. Silahkan, Nona. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Valet menelisik bagaimana karakter Robert yang sesungguhnya, apakah pria itu sungguh tulus atau tidak. Dan sepertinya, Robert orang baik. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Kurang lebih 10 tahun. Kalau begitu, ceritakan semua masalah perusahaan. Apa kamu tahu, ada rahasia apa saja? Robert sepertinya takut untuk menjawabnya. Ia sangat gugup mendengar pertanyaan itu. Saya, jangan takut. Kalau kamu mau jujur dan menceritakan semuanya, saya akan membayar kamu mahal. Kamu bekerja untuk saya dan perusahaan. Robert sepertinya sungguh takut untuk membongkarnya. Namun, ia tahu, Valet sepertinya orang baik. Selama saya bekerja di sini, keadaannya lumayan buruk. Banyak karyawan yang ditindas manajer Alisa. Lalu, Nona Alisa juga melakukan korupsi selama 2 tahun ini. Dan Tuan John juga, diam-diam selalu menyuruh manajer keuangan untuk mentransfer sebagian uang perusahaan ke rekening pribadinya setiap bulan. Apa kamu serius? Tanya Valet. Iya, Nona. Saya mendengar dari beberapa karyawan, Tuan John beberapa kali ingin mengalihkan nama aset perusahaan, tapi tidak bisa. Karena beliau membutuhkan tanda tangan Anda. Valet tidak menyangka, kalau John dan Alisa ternyata sangat licik. Mereka menggelapkan dana perusahaan setiap bulan, sepertinya karena John berjaga-jaga, sewaktu-waktu ia datang dan mengambil haknya. Oke, berikan nomor rekeningmu, aku akan transfer. Tapi ingat, tutup mulutmu kalau aku bertanya. Robert mengangguk. Semua karyawan di sini tertindas oleh perlakuan Nona Alisa. Nona tidak perlu membayar saya, karena saya merasa tenang kalau teman-teman saya juga tenang bekerja di sini. Valet mengangguk.
Tenang saja, aku akan segera membereskan kekacauan ini. Robert tersenyum lega mendengarnya. Ia sudah nyaman bekerja di grup Aurora, tapi kalau mendapatkan atasan seperti Alisa dan John juga lama-lama membuatnya dan semua karyawan tidak betah. Meskipun Valet tidak memiliki skill mengurus pekerjaan di grup Aurora, namun ia masih sedikit paham. Dan otaknya juga dengan cepat bisa menangkap yang Robert jelaskan. Setelah selesai, Valet memberikan pekerjaannya kepada John. Kerja kamu bagus, nak. Apa ada lagi? Aku harus ke boutique sebentar, untuk mengecek pembangunan renovasinya. Kata Valet. Ya, kau pergilah. Setelah makan siang, kau harus kembali. Valet mengangguk, lalu pergi. Saat keluar, ia berpapasan dengan Alisa. Baru pertama kerja saja sudah mau keluyuran, bagaimana mau menjadi CEO? Yang ada perusahaan akan bangkrut. Sinis Alisa. Valet terkekeh mendengarnya. Ya ampun Nona, Alisa, kamu iri padaku. Aku bisa datang pergi sesukaku, sementara kamu dilarang. Kau, Alisa menggertakkan giginya dengan kesal. Bayi, Valet melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berlalu pergi. Valet bahagia saat melihat boutique-nya sudah bersih dari puing-puing kebakaran, tinggal pengecatan ulang. Valet juga punya waktu 2 jam untuk menyelesaikan gaunnya. Sepertinya tidak butuh waktu lama butik bisa berdiri kembali. Tidak terasa, sudah 5 hari Valet tinggal di Mansion John. Valet juga sering berkomunikasi dengan Edward, ia juga sudah menceritakan semuanya pada Edward, mengenai perusahaan. Edward juga sering membantunya mengerjakan pekerjaan yang John berikan untuk dibawa pulang. Tengah malam, Valet merasakan haus, ia memang belum tidur. Mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus, desain gaun dan perusahaan Aurora. Valet berniat turun ke bawah, namun ia tidak sengaja melihat pintu kamar Alisa yang sedikit terbuka dan lampunya juga masih menyala. Saat Valet melewatinya, samar-samar ia mendengar suara percakapan 2 orang dari dalam kamar Alisa. Tengah malam begini, Alisa bicara sama siapa? Gumamnya penasaran. Valet sedikit mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Dan ia juga berusaha untuk mendengarkan percakapan mereka. Aku nggak tahan lagi, Mom. Dia sangat berkuasa di perusahaan. Bahkan hampir semua karyawan kini tidak ada lagi yang tunduk padaku. Mommy juga sudah muak. Tapi mau bagaimana? Kini sudah melakukan semua cara untuk menghancurkan Valet, namun tidak berhasil juga kan? Sahut Della. Kedua mata Valet terbuka lebar mendengarnya. Apa yang sebenarnya telah mereka lakukan untuk menghancurkannya? Valet semakin mendekat pada pintu, ia menyalakan ponsel dan merekam pembicaraan mereka. Terus kita harus gimana Mom? Kita juga sudah menyuruh orang membakar boutique-nya, tapi ternyata, itu juga tidak membuat Valet hancur. Justru sekarang dia bangkit kembali. Mommy juga bingung, sebenarnya apa kelemahan anak itu? Susah sekali menghancurkannya. Untung saja dadimu sangat cerdik, menggelapkan sebagian uang perusahaan untuk berjaga-jaga. Karena Mommy tahu, suatu saat Valet pasti akan merebut kembali milik keluarganya. Mommy menghasut John untuk segera bertindak. Valet mengepalkan tangannya mendengar percakapan mereka. Ia begitu tidak menyangka, kalau dalang di balik kebakaran butik adalah ulah Della dan Alisa. Valet mematikan ponselnya lalu pergi, mengurungkan niatnya untuk mengambil minum dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Mereka benar-benar licik dan culas. Geram Valet. Apa jangan-jangan, penculikan itu juga ulah mereka? Valet tidak menyangka Della sejahat itu. Besok Valet akan menemui Leon untuk bertanya langsung. Karena Leon yang masih menyekap 2 orang yang hampir menculiknya. Valet ingin tahu kebenarannya. Pagi harinya, Valet bersiap-siap. Setelah penampilannya sempurna, ia keluar dari kamar dan turun ke lantai bawah. Valet, sarapan. John memanggilnya dari ruang makan. Melihat wajah Alisa dan Della bahkan semua anggota keluarga itu, justru membuat mood sarapan Valet hilang. Valet menatap Alisa dengan sinis begitu juga Della, seandainya ia tidak ingat tujuannya datang ke Mansion John, ia akan menyeret 2 wanita itu ke penjara. Tunggu saja kalian akan mendapatkan hukumannya. Aku sarapan di luar, ada urusan urgen di boutique, jawab Valet. Jangan lupa datang ke perusahaan. Valet mengangguk, lalu melangkah menjauhi ruang makan. Alira dari tadi menyadari bagaimana tatapan sinisnya Valet untuk Mommy dan Alisa. Alira berbisik, Kak, kenapa Valet menatapmu seperti itu ya?
Seperti tidak biasanya. Dia kan memang begitu. Biarkan saja, sahut Alisa tak kalah pelan. Selama ada Valet di sini, kalian jangan pernah mengganggu Valet. Kita masih hidup di bawah tangannya, jadi jangan membuat masalah sampai Daddy bisa menguasai hartanya. John membuka suara. Sejujurnya ia juga merasa terancam dengan kehadiran Valet. Valet memang putri kandungnya, tapi Valet adalah ancaman besar. Apalagi John tahu, Edward sudah kembali ke Winsdom, meski ia tidak tahu di mana tempat tinggalnya. John juga sengaja menyuruh Valet bekerja di perusahaan. Supaya ia bisa melihat dan memantau gerak-gerik apakah Valet sedang berusaha mengambil alih perusahaan atau tidak. John tentu saja tidak bodoh, ia juga menyimpan semua aset dengan baik. Saat tiba saatnya, ia akan berusaha mengambil tanda tangan Valet supaya mengalihkan semua harta atas namanya. Sampai kapan dia akan tinggal di sini? Tanya Della. Sampai semua harta atas namaku. Aku sudah menyimpan semua aset, dan Valet juga sebentar lagi pasti akan tahu mengenai hutang perusahaan yang begitu besar karena ulahku dan Alisa. Tanpa mereka semua sadari, Valet sebenarnya belum benar-benar pergi. Ia masih berdiri di belakang dinding dan merekam ucapan John. Di dalam mobil, Valet sungguh tidak menyangka, ternyata John memang licik. Menyuruhnya untuk pulang karena membutuhkan tanda tangannya sebagai ahli waris. John dan keluarga barunya sangat tamak, menguasai semua harta milik keluarga Bernard, dan menyingkirkan semua ahli warisnya. John bahkan menggelapkan uang perusahaan dan meninggalkan hutang yang sangat besar. Valet tidak akan membiarkan John dan keluarganya menguasai seluruh harta keluarga Bernard. Mereka harus dihukum dengan setimpal. Valet datang ke grup Aaron. Sudah lama ia tidak menginjakkan kakinya di sana. Valet langsung menuju bagian resepsionis. Selamat pagi, Nona. Apa Nona mau mencari Tuan Keith? Dua resepsionis tahu, kalau Valet adalah mantan istri tuan mudanya. Oh bukan, aku mau bertemu Leon. Apa dia sedang sibuk? Kami akan menghubungi Tuan Leon sebentar, Nona mohon tunggu. Valet mengangguk. Tak lama, Leon muncul dari lift yang terbuka. Selamat pagi, Nona Valet. Leon, bisakah aku mendapatkan rekaman dua pria itu? Tentu Nona, mereka sudah mengakuinya. Saya sudah mengirimnya ke Anda. Leon tidak berani mengatakan siapa dalangnya. Karena Valet pasti syok. Bagaimana, kau suka dengan desain barunya? Tanya Matteo. Valet melihat sekelilingnya, boutique-nya sudah hampir 90% jadi. Nampak cantik dan elegan. Aku suka. Kerjamu sangat cepat, sekali lagi terima kasih. Jawab Valet. Kemampuan Matteo dan anak buahnya ternyata tidak perlu diragukan, merenovasi butik yang begitu besar dan luas saja dalam 5 hari sudah hampir selesai. Jadi, kapan aku membayarmu? Tanya Valet. Matteo dari awal sudah mengatakan, ia tidak mau di DP bahkan dibayar setengah sebagai uang muka. Setelah selesai, baru kau bisa membayar. Valet mengangguk. Baiklah kalau begitu. Sepertinya setelah selesai, aku juga ingin merenovasi ruanganku. Tentu saja boleh. Hubungi saja nanti. Kalau begitu aku ke atas dulu. Valet lalu berjalan meninggalkan Matteo. Bersambung. Bab 37. John menggunakan cara kotor. Sampai di ruangannya, Valet fokus pada beberapa desain yang tertunda. Semuanya karena ia harus menangani perusahaan yang hampir dihancurkan John. Dan Valet begitu sulit membagi waktunya, padahal sebelum makan siang ia datang ke boutique dan menjahit. Lalu malamnya mendesain dan mengerjakan pekerjaan perusahaan. Jujur, kalau hari-hari Valet seperti itu terus, ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia bisa mengurus dirinya sendiri. Bahkan Valet merasa badannya lebih ringan karena nafsu makannya tidak teratur. Pagi hanya sarapan sedikit, siang kadang lupa, dan malam kadang males harus satu meja lagi dengan para ular-ular tak berbisa namun berbahaya. Seperti siang hari, setelah memantau kondisi butik, Valet harus ke perusahaan grup Aurora. Sampai di lobi, justru Valet melihat beberapa karyawan wanita sedang bergosip. Valet mendekati mereka dan berdeham. Mereka semua sontak langsung menoleh dan gugup. Bu, Valet, kenapa kalian di sini? Apa kalian nggak punya pekerjaan? Tanya Valet dengan tatapan intimidasinya. Anu bu, kami ada pekerjaan. Salah satu karyawan itu menjawab dengan gugup. Valet menatapnya curiga. Sepertinya mereka baru saja bergosip panas, karena setelah dirinya datang, mereka langsung takut dan gugup. Katakan
Kenapa kalian di sini? Valet bertanya dengan nada tegas. Tidak ada apa-apa, Bu Valet. Kalau begitu kami permisi. Mereka semua langsung bubar sambil menunduk hormat. Valet hanya mengernyitkan keningnya bingung dengan sikap karyawan-karyawan itu. Valet masuk ke dalam ruangan dan segera menelpon Robert untuk masuk ke ruangannya. Ada berita apa, Pak Robert? Tanya Valet. Hutang di bank sudah membengkak Nona. Tadi pihak bank datang. Jawab Robert. Valet terperanjat kaget mendengarnya. Apa yang sebenarnya digosipkan para karyawati tadi tentang itu? Mungkin saja. Berikan semua laporan keuangan dari 5 tahun yang lalu. Aku ingin mengeceknya. Robert mengangguk. Baik Nona, tunggu sebentar. Robert langsung keluar untuk menyiapkan laporan keuangan yang Valet minta. Valet fokus pada laptop dan mengecek data-data perusahaan yang telah ia salin dari laptop John saat pria itu tidak ada di ruangan. Sialan, bukan hanya mau menguasai harta, tapi dia juga mau membuat perusahaan bangkrut. Geram Valet. Valet harus mengumpulkan semua bukti-bukti kejahatan John lalu menjebloskannya ke penjara. John ternyata orang yang licik dan cerdas, dia menyiapkan semuanya dengan matang untuk menguasai seluruh harta kekayaan keluarga Bernard. Valet meraih gelas air putih dan ternyata isinya kosong. Dia menelpon sekretarisnya untuk membawakan air putih hangat, namun sudah 10 menit menunggu tidak ada yang datang. Terpaksa Valet harus mengambil sendiri. Setelah mengambil air, Valet melihat Robert memasuki ruangan John. Valet mengernyitkan keningnya, ia melihat sekeliling sepi. Kemudian dia berjalan pelan dan membuka pintu ruangan dengan hati-hati supaya tidak menimbulkan suara. Tuan, Nona Valet meminta laporan keuangan dari 5 tahun yang lalu. Kau sudah berikan. Saya sudah menyiapkannya tapi belum saya berikan. Tapi saya sudah memberitahu mengenai hutang perusahaan. Jawab Robert. John menarik laci dan mengambil sesuatu, kemudian dia memberikannya kepada Robert. Simpan laporan itu. Berikan laporan yang ini. Kau harus terus mengawasi putri kesayanganku. Sekecil apapun dia berusaha mengorek informasi. Baik Tuan, jawab Robert dengan terpaksa. Sebelum Robert keluar, Valet menutup pintu dan berjalan sedikit cepat menuju ruangannya. Namun ia berusaha supaya sepatu haknya tidak meninggalkan bunyi. Dasar Robert pengkhianat. Ternyata dia mata-matanya John. Valet mengepalkan tangannya. Suara ketukan pintu, dan terdengar suara Robert. Valet segera meletakkan gelas air di atas meja lalu duduk dengan tenang. Menarik nafasnya pelan dan membuangnya perlahan. Kalau John bisa bermuka dua, dan Robert mengkhianatinya, Valet harus bermain cantik. Ya, masuk. Robert lalu masuk dengan wajah tanpa dosa. Nona, saya sudah menyiapkan laporan keuangan yang Anda minta. Oke, duduk. Titah Valet. Robert menarik kursi lalu duduk. Dia meletakkan beberapa map yang dibawa di atas meja. Valet langsung meriahnya lalu membukanya satu persatu. Ternyata John cerdas, mengubah semua laporan keuangan, hingga tidak ada sedikit pun pengeluaran yang mencurigakan. Semuanya tercatat, dan saat John dan Alisa korupsi pun tidak ada catatan dana keluar tanpa keterangan tidak jelas. Valet menutup mapnya. Kamu yakin ini adalah laporan keuangan selama 5 tahun? Valet mengangkat satu map dan menatap Robert dengan serius dan curiga. Iya, Nona. Robert terdengar gugup mengatakannya. Kau bilang ayahku dan anak tirinya sering mentransfer uang ke rekening pribadinya. Kenapa tidak ada catatan pengeluaran yang tidak jelas? Kamu mau menipuku? Bentak Valet. Robert terperanjat kaget mendengarnya. Robert tidak menyangka, Valet ternyata bisa setegas itu. Robert menelan salivanya susah payah. Ia bingung harus bagaimana, haruskah ia jujur dan mengaku kalau sebenarnya laporannya telah ditukar John? Tidak, Nona, memang itu laporannya, saya mendapatkan dari manajer keuangan langsung. Robert berkilah. Valet membuang nafasnya pelan, kemudian ia mengambil ponsel. Sekarang kamu dengar suara ini. Tuan, Nona Valet meminta laporan keuangan dari 5 tahun yang lalu. Kau sudah berikan. Saya sudah menyiapkannya tapi belum saya berikan. Tapi saya sudah memberitahu mengenai hutang perusahaan. Simpan laporan itu. Berikan laporan yang ini. Kau harus terus mengawasi putri kesayanganku. Sekecil apapun dia berusaha mengorek informasi. Robert ketakutan mendengar suara percakapannya dengan John. Bagaimana bisa Valet mendapatkan rekaman itu? Valet meletakkan ponselnya, kemudian menatap Robert. Kamu mau memberikan laporan keuangan yang asli,
atau, aku juga akan menyeretmu ke penjara nanti, karena bersekongkol dengan mereka. Aku juga bisa membuat seolah-olah kamu melakukan korupsi. Ancam Valet. Robert bergetar dan ketakutan mendengar ancaman Valet. Dia menggeleng keras. Saya mohon, Nona, jangan lakukan itu. Saya minta maaf karena sudah mengkhianati Anda. Tuan John mengancam saya. Saya tidak bisa melakukan apapun di bawah tekanannya. Valet bingung maksudnya. Apa yang tuanmu lakukan? Tuan John mengancam saya. Kalau saya tidak menuruti perintahnya dan memata-matai Anda, keluarga saya diancam akan dihabisi. Dan saya akan diboikot dari perusahaan. Valet mengepalkan tangannya mendengar penjelasan Robert. Valet tidak menyangka, John bukan hanya licik dengan putrinya sendiri, tapi dengan karyawannya. Bahkan Valet tidak menyangka, dalang di balik penculikannya kemarin juga atas perintah John dan Della. Siapa yang menyuruh kalian? Jawab. Kalau kalian tidak menjawab, keluarga kalian akan habis semuanya. Buff, ampuni kami. Kami hanya disuruh. Siapa yang menyuruh kalian? Joe John dan istrinya. Valet tidak menyangka, ayahnya sendiri berniat menghabisinya. John menggunakan cara kotor dan licik untuk mendapatkan kekuasaan. Sekarang kamu katakan, mau bekerja dengan bersih untuk saya, atau dengan tuanmu itu. Tapi bagaimana dengan keluarga saya, Nona? Saya tidak mau, anak dan istri saya yang tidak bersalah menjadi korban. Jawab Robert. Tenang saja, saya jamin, keluarga kamu aman kalau kamu berhenti bekerja untuk John. Saya akan melindungi keluarga kamu. Sampai John mendapatkan hukumannya. Robert berbinar mendengarnya. Ia sungguh merasa menyesal telah mengkhianati Valet yang sangat baik. Seharusnya saat John mengancamnya, ia langsung lapor pada Valet. Nona, saya sungguh minta maaf. Saya janji tidak akan membohongi Anda lagi. Robert memberikan beberapa map yang harusnya menjadi laporan asli keuangan, yang masih dipegangnya. Ini laporan yang asli. Dan ini dari Tuan John. Apa ini? Valet membacanya lagi. Dasar licik. Sekarang dia mau melempar hutang yang sudah membengkak padaku. Robert hanya menundukkan kepalanya. Robert tahu, Valet pasti syok melihat hutang perusahaan yang begitu besar, padahal selama ini, grup Aurora normal-normal saja dan berjalan lancar. Kau keluarlah dulu. Aku akan memanggilmu lagi nanti saat butuh. Kata Valet. Baik, Nona. Saya permisi. Robert menunduk lalu pergi. Valet membaca dan meneliti laporan pengeluaran yang asli. Baru ada catatan dana masuk setiap bulan ke rekening pribadi John dan Alisa, tanpa keterangan yang jelas. Bahkan John juga setiap bulan mendapatkan penghasilan sendiri, kenapa dia masih membutuhkan dana perusahaan kalau bukan untuk berjaga-jaga. Valet menyesal tidak segera bertindak dari dulu. Membiarkan John dan Alisa yang licik menguasai perusahaan. Lihat saja, aku akan mengumpulkan semua bukti-bukti untuk menyeret kalian ke penjara. Aku nggak akan mengampuni kalian. Valet kembali fokus pada laptop dan menyalin semua laporan keuangan lalu mengirimnya pada Edward. Seandainya Edward ada di perusahaan, Valet pasti bisa segera menghancurkan ayahnya. Namun Edward tidak bisa masuk begitu saja. Italia, terletak di jantung Laut Mediterania. Singer Palace Hotel Roma, menjadi tempat acara meetingnya Keith dan kliennya selama beberapa hari ini. Keith juga mengunjungi beberapa bangunan milik Tuan Anson. Dan sekarang, mereka bekerja sama membangun sebuah hotel bintang 7, dan Keith juga telah meninjau lokasinya dan proses pembangunannya. Tuan Keith, ada sebuah pameran. Bagaimana kalau Anda ikut kami untuk melihat-lihat barang langka di sana? Tawar Tuan Anson. Mereka sudah selesai meeting dan hanya mengobrol santai. Tuan Anson salah satu pemilik perusahaan besar di Italia. Tapi dia sangat menghormati Keith yang juga pemilik perusahaan terbesar di Finsdom. Keith datang ke Italia bersama sekretarisnya yang dulu dipindah ke grup cabang. Mereka tentu saja berbeda kamar hotel. Tentu saja, beberapa hari lagi saya akan kembali ke ibu kota. Jawab Keith. Mereka akhirnya tiba di sebuah pusat perbelanjaan yang sedang melangsungkan acara pameran. Keith bersama dua pria dan satu wanita yaitu sekretarisnya. Mereka disambut dengan hormat, dan dilayani oleh manajernya langsung. Mereka melihat-lihat benda-benda mati, mulai dari lukisan seniman ternama bahkan berlian. Keith berjalan memisah dari rekannya, dan sekretarisnya hanya mengikuti di belakang. Keith melihat-lihat barang-barang limited edition yang tidak akan ada keluarannya lagi.
Namun tidak ada yang menarik bagi Kiev. Ia kembali berjalan dan melihat-lihat lagi. Tiba-tiba, kornea elangnya tertuju ke sebuah patung boneka yang seperti pasangan pengantin. Kiev membungkuk dan melihat patung yang berdiri di dalam sebuah kaca. Kiev tiba-tiba membayangkan, patung boneka wanita itu adalah Violet. Ia mengingat momen saat dia menunggu Violet berjalan menuju altar di atas karpet merah. Dan Violet sangat anggun, dengan gaun putih simpel dan penutup kepala veil tule dengan hiasan bunga di atas rambut. Sedangkan patung prianya menggunakan setelah jas yang senada, dan patung wanita juga memegang sebuah buket bunga. Kiev tersenyum tipis. Sepertinya ia tertarik dengan patung itu. Permisi tuan, patung ini dibuat langsung oleh seorang pematung ahli dan hanya ada satu di dunia. Bawalah sepasang patung ini, dan tuan akan selalu mengingat cinta dan momen yang sakral bersama wanita yang Anda cintai. Patung ini juga bisa dilepas terpisah. Pelayan itu membuka kaca kemudian melepaskan sepasang pengantin secara terpisah. Tiba-tiba saja, kedua sepasang pengantin yang awalnya tersenyum bahagia berubah murung dan menyedihkan. Mereka akan kembali tersenyum, setelah kembali disatukan. Patung itu direkatkan kembali, dan mereka kembali tersenyum bahagia. Sungguh aneh, dan Kiev bahkan Shirley juga terkesima melihatnya. Harganya $40.000, kata seorang pelayan yang memamerkannya. Kiev tersenyum tipis, dari sekian banyak barang-barang mahal dan berkualitas lebih tinggi, dia hanya tertarik pada patung itu. Tolong bungkus untukku. Kiev mengeluarkan black card dalam dompet di saku jasnya. Pelayan tersenyum, kemudian mengangguk. Baik, kami akan menyiapkan sertifikat dan pembayarannya. Pelayan lalu pergi dan menyiapkan pesanan Kiev. Shirley sekretarisnya tersenyum melihat tuannya yang sepertinya sedang jatuh cinta. Apa Tuan Kiev mau memberikannya untuk Nona Violet? Tanya Shirley. Nona Violet pasti akan menyukainya. Menurutmu, apa dia akan suka? Tanya Kiev. Tentu saja, hubungan yang baik, dimulai dari hal-hal kecil, dengan memberikan hadiah dan melakukan perjalanan bersama. Meski hanya sekedar menikmati kopi, atau duduk di taman berdua. Sahut Shirley yang juga sudah berpengalaman. Kiev mengernyitkan keningnya, ia menatap Shirley. Jalan berdua. Shirley mengangguk. Tuan bisa mengajak Nona Violet jalan-jalan berdua, tidak perlu jauh-jauh, cukup ke taman hiburan, atau destinasi yang menyenangkan tentunya yang masih di ibu kota. Dan perlahan, hati wanita akan luluh dan merasakan dicintai dan dibahagiakan. Shirley tersenyum. Kiev nampaknya berpikir dengan baik dan mencerna kata-kata Shirley. Selama ini ia memang tidak pernah mengajak Violet jalan-jalan berdua, hanya makan siang itu pun waktunya tidak banyak. Terima kasih atas saranmu. Bonusmu bulan ini bertambah. Terima kasih banyak tuan, jawab Shirley. Shirley sangat ramah, dulu dia pernah bertemu Violet saat mengambil berkas Kiev yang tertinggal di rumah. Dan dia bertemu Violet yang ternyata sangat ramah, berbeda dengan Aliek. Setelah mendapatkan apa yang Kiev inginkan, mereka semua termasuk beberapa klien juga meninggalkan tempat pameran. Kiev langsung menuju hotel dan masuk ke unit kamarnya. Sudah lama Kiev tidak menghubungi Violet, sungguh dia sangat merindukan Violet. Tapi Kiev selalu menahannya, dan hanya memerintahkan Leon untuk diam-diam mengikuti Violet dan mengambil fotonya. Kiev meletakkan paper bag berisi sepasang patung boneka di atas meja. Ia menyalakan ponselnya yang sempat di mode silent. Banyak pesan dari Leon, Kiev duduk di tepi ranjang dan membukanya. Ampuni kami, kami hanya disuruh. Siapa yang menyuruh kalian? Jo John dan istrinya. Kiev tidak menyangka, kalau dalang dibalik penculikan Violet adalah John Anderson, ayah kandung Violet sendiri. Apa Violet sudah tahu? Kiev mengirim pesan kepada Leon. Sudah, Tuan. Nona Violet sudah mendapatkan rekamannya. Saat ini, Violet pasti syok. Gumam Kiev. Kiev sesungguhnya tidak banyak mengetahui bagaimana sebenarnya hubungan ayah dan anak itu. Yang dia tahu, John hidup di dalam harta milik mendiang ibunya Violet. Dan memang setelah dulu dia menikahi Violet, John langsung mengeluarkannya dari daftar kartu keluarga. Kiev melihat jam menunjukkan pukul 5 sore, perbedaan zona waktu antara Italia dan Finsdom hampir 2 jam. Saat ini Violet pasti masih sibuk. Bersambung. Bab 38. Dasar licik dan tukang drama. Di tempat lain, Violet baru saja berkomunikasi dengan Edward. Kalau masalah hutang perusahaan yang mencapai triliun, Violet tidak bisa menutupi hutang sebesar itu apalagi dalam waktu singkat.
Tabungan Valet juga tidak memenuhi, karena waktu itu ia telah mengurasnya untuk membeli tanah. Satu-satunya cara, ia harus mengambil aset tanah yang disimpan John lalu menjualnya, tapi John sudah pasti tidak setuju. Valet berdiri seraya membawa map berisi catatan hutang perusahaan dan berjalan keluar ruangan. Valet berjalan menuju ruangan John lalu mengetuk pintu. "Siapa?" Suara dari dalam. "Valet," sahut Valet. "Ya, masuklah nak," teriak John. Valet mendorong pintu lalu masuk dan menutupnya kembali. Dia berjalan mendekati meja kerja John dan menarik kursi lalu duduk di depan pria yang berstatus sebagai ayah kandungnya. "Ada apa nak? Apa Robert sudah memberitahumu mengenai hutang perusahaan?" tanya John. Valet meletakkan mapnya di atas tumpukan berkas di meja kerja John. "Maksud semua ini apa? Selama ini, grup Aurora berjalan dengan baik dan tidak memiliki masalah. Kenapa perusahaan bisa memiliki hutang sebesar ini pada bank?" tanya Valet. Ia ingin tahu bagaimana John mencari alasan untuk menjawabnya. John bersikap tenang dan sedikit sedih. "Nak, sebenarnya tanpa kamu tahu, beberapa tahun yang lalu perusahaan mengalami masalah karena beberapa klien menarik saham secara sepihak. Daddy terpaksa hutang di bank supaya perusahaan tidak bangkrut." Jawab John berbohong. "Karena sesungguhnya, perusahaan memang berjalan baik dan lancar. Lalu sekarang, aku yang harus mikir untuk menutupi semua hutang ini. Mana mungkin Daddy membawa kamu dalam masalah. Kita cari jalan keluarnya sama-sama," sahut John lagi. "Dasar licik dan tukang drama." Valet sungguh membenci John dan wajah sok baiknya. Valet tidak menyangka, ia dulu pernah jatuh cinta pertama kali pada sosok ayah yang begitu licik dan culas, bahkan berniat menghabisi putri kandungnya sendiri demi memberikan kehidupan mewah untuk anak-anak tirinya. "Aku yang akan menangani semuanya," kata Valet dengan tegas. "Kamu mau menanganinya? Bagaimana kamu bisa menutupi hutang sebesar itu?" tanya John penasaran. "Berikan semua aset tanah, aku akan menjualnya untuk menutupi hutang perusahaan." John tersentak mendengarnya. Aset tanah. Tidak mungkin ia memberikannya kepada Valet. Apa sebenarnya ini alibi Valet untuk mendapatkan aset-aset? Kenapa diam saja? "Nak, aset tanah tidak mungkin dijual." "Kenapa tidak mungkin? Kalau masih ada cara yang lebih efektif dan cepat, kenapa kita harus menundanya lagi? Semakin lambat hutang dibayar, perusahaan lama-lama bisa bangkrut." John tidak menyangka Valet bisa memiliki pemikiran seperti itu. Valet ternyata sangat cerdas dalam memperhitungkan segala hal. John pikir, ia bisa mengendalikan putrinya dan mendapatkan tanda tangan dengan mudah. Tapi ternyata, Valet tidak bodoh dan mudah ditipu. "Kita pikirkan cara lain," kata John dengan tegas. "Daddy tidak setuju kamu mau menjual tanah untuk membayar hutang." Valet semakin yakin kalau John memang berniat membuat perusahaan bangkrut dan memiliki semua harta. Valet berdiri dan berkata dengan tegas. "Dengan atau tanpa izin Daddy, semua aset tanah harus diberikan padaku. Aku adalah pewaris dan pemilik seluruh harta kekayaan yang ada pada Daddy. Kalau Daddy tidak memberikannya, aku akan menganggap Daddy telah melakukan kecurangan dan berniat menguasai semua harta milikku. Aku bisa membawa kasus ini ke jalur hukum dan menaikkannya di pengadilan. Dan kupastikan Daddy akan kalah karena semua harta atas namaku." John tersentak kaget mendengar kata-kata panjang penuh ancaman yang keluar dari mulut putrinya. John bertanya-tanya, dari mana Valet bisa mendapatkan kata-kata seperti itu? Valet seolah sudah tidak menganggapnya sebagai ayah, tapi Valet adalah orang yang berkuasa dan memiliki segalanya. "Valet, Daddy tidak menyangka, kamu bisa berkata seperti itu pada ayah kandungmu sendiri." John berkata seolah sangat sedih. "Aku nggak mau banyak alasan. Besok, semua aset harus sudah ada padaku. Aku yang akan memegang dan menangani semuanya." Setelah mengatakan itu, Valet langsung berjalan keluar dari ruangan John. John melempar beberapa map di atas meja hingga berhamburan. Kenapa Valet bisa seperti itu? John bingung harus bagaimana, kalau aset tidak diberikan, sudah pasti Valet akan curiga dengan niatnya yang ingin menguasai semua harta. Setelah dari perusahaan, Valet datang ke butik. Sampai di sana, Valet justru bertemu Carlos yang menunggu di sebuah kursi stainless. "Carlos, kamu di sini?" tanya Valet menghampiri. Melihat kedatangan Valet, Carlos tersenyum lalu berdiri. "Ada hal yang mau kuberikan padamu." Carlos memberinya sebuah map plastik Snellhector.
Valet mengambilnya. Apa ini? Ia menatap Carlos. Itu desain pembangunan cabang di La dan surat kontraknya. Kalau kamu setuju, tinggal tanda tangan dan pembangunan akan dilakukan. Kamu bisa meninjau bersamaku saat aku kembali ke luar negeri nanti. Tapi, yang kamu harus tahu, kamu harus punya waktu sekitar 1 tahun di sana. Karena itu sudah termasuk perjanjian kontrak. Carlos menjelaskan. Carlos sangat berharap Valet akan menerima dan menandatanganinya, tapi ia tidak memaksa kalau Valet akhirnya membatalkannya. Valet tertegun mendengar kalau ia harus menetap di La selama 1 tahun. Karena di sana, ia juga akan bekerja juga. Bisakah kamu memberikanku waktu? Tanya Valet pelan. Tentu saja, sampai batasku di sini habis, kamu boleh memikirkannya. Jawab Carlos. Valet mengangguk. Terima kasih banyak. Hari Minggu, apa kamu ada waktu? Tanya Carlos. Aku belum tahu. Memangnya kenapa? Aku mau mengajakmu berkeliling kota, kalau kamu nggak sibuk. Kamu tahu kan, aku sudah lumayan lama melupakan Vinsdom. Carlos sangat berharap Valet menerima ajakannya. Tapi Carlos tidak akan memaksa. Nanti aku akan menghubungimu. Tapi maaf ya, aku nggak bisa janji. Valet juga sejujurnya tidak enak menolaknya. Carlos mengangguk. Tentu, kalau begitu, aku pergi. Jaga dirimu. Carlos lalu pergi, Valet hanya menatap kepergian Carlos, Valet merasa bingung dengan perasaannya. Antara Kiev ataukah Carlos? Tapi Valet juga tidak tahu, bagaimana perasaan Carlos padanya. Malam harinya, John baru bisa menceritakan semuanya kepada Della. Mengenai ancaman Valet tadi di perusahaan. Bagaimana anak itu bisa mempunyai pemikiran seperti itu? Tanya Della juga tidak menyangka. Sepertinya, Valet tidak sendiri. Pasti ada seseorang di belakangnya. Della kembali melanjutkan. John sudah menduga, Valet pasti dibantu seseorang. Tidak mungkin Valet bisa mengancamnya seperti itu. Dan John yakin, di balik semua itu, ada Edward yang membantu Valet. Edward Bernard. Edward. Della memastikan pendengarnya. Edward, adiknya Aurora. Ya, Edward sudah kembali. Dia pasti yang sudah menghasut Valet untuk kembali merebut harta keluarganya. Della tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa harta yang sekarang mereka nikmati. Ia pernah hidup miskin, dan tidak akan pernah mau lagi menjalaninya. Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu. Sebelum mereka bisa menguasai harta ini, lebih kita segera bertindak. Sahut Della dengan gusar. Aku sedang memikirkan caranya. Waktu itu kita juga gagal menculik Valet, tapi sekarang, kita harus menggunakan cara lain untuk menyingkirkan Valet. Selagi Valet tidak memiliki bukti apapun, dia tidak akan bisa bertindak. John juga tahu itu. Tapi Valet memiliki sifat yang cerdik dan pintar. Valet bukan seperti ibunya yang mudah dibodohi. Valet juga memiliki Edward yang kuat dan tidak akan membiarkan siapapun merampas harta keluarganya. Della terus berpikir. Dia mengingat masa lalu, saat Aurora masih hidup dan sebelum dia menikah dengan John. Sayang, bagaimana kalau kita lakukan cara yang sama pada Aurora untuk Valet? John tersentak mendengarnya. Maksudnya, sama seperti Aurora. Buat Valet sakit seperti kita membuat Aurora sakit. Biar bagaimanapun, Valet adalah putri kandungnya. Apa John tega menghabisi putrinya sendiri? Kamu tahu kan, Aurora dan Valet berbeda. Aku tidak memiliki hubungan darah dengan Aurora. Tapi, Valet adalah putri kandungku. Darahku mengalir di tubuhnya. Mana mungkin aku menghabisi putriku sendiri? Sahut John tidak menyetujui ide gila dari istrinya. Della menghembuskan nafasnya kasar. Dia lalu duduk di tepi ranjang. Kamu hanya memikirkan putrimu. Hanya memikirkan putriku. John tersentak mendengarnya. Selama ini yang dia lakukan juga untuk Della dan anak-anaknya. Sekarang aku bersaing karena harta dengan putriku sendiri, demi menghidupi kamu dan anak-anakmu. Kamu masih bilang aku hanya memikirkan putriku. John tidak habis pikir dengan pemikiran Della. Della diam saja. Ia tidak merasa bersalah mengatakannya. Sudah, sekarang kamu pilih. Gunakan cara saat kita menghabisi Aurora secara perlahan, atau Valet yang akan menghancurkan kita. John mencerna kata-kata Della yang memang benar. Kalau mereka tidak menyingkirkan Valet, Valet yang akan menghancurkan mereka. Tapi, Valet putri kandungnya. Bagaimana John tega menghabisi darah dagingnya sendiri? Seandainya dulu Valet tidak bersikeras dan menuruti kata-katanya, mungkin semua ini tidak akan terjadi.
Violet sekarang seperti memberontak karena seluruh hartanya dikuasai. Pintu ditutup secara perlahan supaya tidak menimbulkan suara barang sedikit pun. Gadis itu lalu berjalan cepat meninggalkan kamar orang tuanya di lantai bawah. Dia berlari menaiki tangga sambil menangis. Violet baru saja keluar kamar dan berniat turun ke dapur untuk makan malam. Namun tiba-tiba saat dia baru melangkah kaki, ada seseorang yang menabraknya. Untung saja Violet bisa menahan keseimbangan tubuhnya untuk tetap berdiri. Alira, kamu apa-apaan sih, jalan nggak lihat-lihat, kata Violet. Selalu saja penghuni rumah itu mencari gara-gara padanya. Alira menatap Violet. Wajahnya sembab dengan lelehan air mata di kedua pipinya. Violet mengernyitkan keningnya melihat gadis itu menangis. Kamu kenapa nangis? Apa badanmu ada yang sakit? Sorry, aku juga nggak lihat. Violet tiba-tiba merasa bersalah. Seumur hidup, Violet tidak pernah melihat Alira menangis seperti itu. Biasanya anak itu sangat aktif dan menjengkelkan. Alira menggeleng, kemudian dia berjalan cepat menuju kamarnya tanpa menghiraukan Violet. Dasar keluarga aneh, gerutu Violet. Alira langsung mengunci pintu kamarnya dan kembali menangis. Ia mendengar semua percakapan antara Mommy dan Dedi tirinya. Alira tidak pernah menyangka, kalau ibu dan ayah tirinya sangat jahat dan manipulatif semuanya. Mereka yang sudah membuat mominya Violet tiada, dan selama ini sikapnya pada Violet sangat buruk. Sejujurnya, dulu Alira menyukai Violet dan ingin dekat dengannya sebagai seorang adik dan kakak. Tapi Violet selalu menolaknya ketika Alira mendekatinya, dan itulah yang membuat Alira berubah tidak menyukai Violet. Dan tanpa Alira sadari, sikap Violet padanya itu wajar karena dia telah ditindas oleh ayah kandungnya sendiri. Dan sekarang Alira tahu, kalau ibunya yang telah merebut kebahagiaan Violet dan mominya. Dan keluarganya yang telah menghancurkan keluarga Violet. Aku nggak menyangka, Mommy sejahat itu. Alira bersandar di headboard dan menangis sampai ketiduran. Di bawah, Violet makan sendirian di meja makan. Karena ia sengaja menghindar makan malam bersama. Violet merasa sepi, saat Bibi Aegi lewat, Violet langsung memanggilnya. Ya, Nona, Bibi, temani aku di sini ya. Pinta Violet sembari menarik kursi di sampingnya. Bibi Aegi awalnya ragu, ia takut kalau John melihat. Tapi Violet memaksanya, yang akhirnya membuatnya duduk di samping Violet. Non Vio harus makan yang banyak. Bibi lihat, badan non kurusan. Violet mengangguk dan tersenyum tipis. Bibi sudah seperti Mommy. Kalau Mommy masih hidup, beliau juga pasti akan seperti Bibi. Kenapa ya Bi, Mommy harus ninggalin Violet lebih cepat? Violet menatap Bibi Aegi dengan wajah sendu. Menyangkut kata Mommy, Bibi Aegi langsung gugup, terlebih ditatap seperti itu oleh anak majikannya. Bibi kenapa? Wajah Bibi pucat. Violet mengerutkan keningnya. Nggak apa-apa, Non. Jawab Bibi Aegi. Aku boleh bertanya nggak? Bibi Aegi dengan cepat menganggukkan kepala. Apa Bibi nggak tahu, kenapa Mommy dulu bisa sakit? Violet merasa, Mommy baik-baik saja dan menjalani hidup sehat. Bibi Aegi terlihat panik dan gugup. Violet menyadari itu. Tapi dia tidak mengerti kenapa reaksi Bibi Aegi seperti itu mendengar pertanyaannya. Bibi kenapa? Bibi, anu Non, Bibi nggak apa-apa kok. Aegi berbohong. Dulu, dia pernah melihat John memasukkan sesuatu ke dalam minuman Aurora. Lalu setelah itu, nyonyanya mulai sakit mendadak, padahal dokter tidak menemukan penyakit apapun di tubuhnya. John juga diam-diam sering menghubungi seseorang di taman belakang dan membicarakan mengenai obat. Aegi hanyalah pelayan yang tidak berani membuka suara. Tapi melihat anak nyonyanya yang telah ditindas seperti itu, Aegi ingin Violet tahu yang sebenarnya. Non, sebenarnya, Aegi melihat sekeliling dan takut kalau ada yang mendengar percakapan mereka. Sebenarnya apa Bi? Violet penasaran dan terus mendesak. Bibi mau menceritakan sesuatu. Tapi, Bibi takut mengatakannya di sini. Aegi berkata sangat pelan. Ia tahu setiap sudut ruangan ada CCTV. Violet deg-degan dengan kata-kata Bibi Aegi, semakin membuatnya penasaran. Violet berdiri dan membungkuk, mengambil garpu di tengah meja dan sedikit melirik ke sudut ruangan bagian atas. Violet lalu duduk kembali dan mengangguk paham. Besok kalau Bibi ke supermarket, aku boleh ikut. Aku mau membeli ikan kesukaanku. Boleh, Non. Violet tersenyum, ia kemudian berdiri dan Aegi membereskan bekas makan malam nona mudanya.
Valet langsung masuk ke dalam kamarnya, ia melonggarkan waktunya yang biasanya lembur, kini ia gunakan untuk istirahat lebih awal. Setelah membersihkan diri di kamar mandi, wanita berusia hampir 25 tahun itu mematikan lampu utama lalu merebahkan tubuhnya di ranjang besar. Ting! Suara dentingan ponsel yang berasal dari gadget miliknya berbunyi. Valet membuka pesannya. Bersambung. Bab 39. Palsu. Apa kamu sudah tidur? Valet tersenyum tipis, pesan itu dikirim oleh Kiev. Karena terlalu sibuk di perusahaan dan mutiara butik, Valet sampai lupa pada Kiev. Kenapa ia bisa sebahagia itu menerima pesan dari Kiev? Dalam hati kecil Valet, ia sebenarnya penasaran dengan kabarnya, apakah itu dinamakan rindu? Belum. Kamu, balas Valet. Boleh aku menelponmu? Valet deg-degan membaca pesan permintaan Kiev. Ia harus gimana? Menolak atau menjawab? Boleh. Iya. Akhirnya Valet menjawab setelah berpikir. Ia menarik nafasnya pelan sembari menunggu panggilan telepon dari Kiev. Di seberang, Kiev juga merasa deg-degan. Padahal ia sudah menyiapkan diri untuk menghubungi Valet pada malam hari. Tapi kenapa, seolah sekarang dia adalah remaja yang baru merasakan puber pertama. Kiev, kau itu CEO di grup Aaron. Ada apa denganmu? Kiev bertanya sendiri dalam hatinya. Hingga akhirnya, dia menekan tombol video call. Sekaligus ingin melihat wajah wanita yang membuatnya rindu setengah mati. Valet pikir hanya call biasa, namun ternyata video call. Valet jadi ragu untuk menjawabnya, ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi tadi ia terlanjur menjawab, iya. Tidak enak juga menolak. Hai, suara di seberang, menampakkan wajah Kiev yang tampan. Valet menjadi gugup. Ia berusaha tersenyum tipis dan menjawab. Bagaimana pekerjaanmu di sana? Aku mendengar dari Leon, kalau kamu sedang di Italia. Tanya Valet. Wajah Valet tidak terlalu nampak jelas, karena hanya lampu tidur saja yang menyala. Tapi tidak masalah bagi Kiev. Semuanya lancar. Dalam beberapa hari, aku akan pulang. Oh begitu, jawab Valet. Ia tidak tahu harus menanggapi seperti apa. Tidak mungkin ia berkata, cepatlah pulang, aku merindukanmu. Kiev mengernyitkan keningnya. Meskipun keadaan layar yang menampakkan wajah Valet tidak terlalu cerah, tapi ia bisa memperhatikan kalau pipi Valet semakin tirus dan di bawah matanya mulai menghitam. Sepertinya kamu mulai kurus. Dan kamu juga mirip panda. Valet langsung menyentuh pipinya. Apa Kiev juga bisa melihat kalau ia memang sedikit kurusan? Bahkan mata pandanya akibat setiap malam lembur bahkan kadang melewati jam 1 sampai 2 pagi. Enggak, aku memang seperti ini kan? Valet berkilah. Kiev tahu, dari nada bicara Valet saja ia sudah bisa menebak wanita itu bukan hanya kurang asupan dan tidur, tapi juga banyak pikiran. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Apapun yang sedang kamu hadapi dan pikirkan, kesehatan itu utama. Kiev mulai berceramah. Valet tersenyum tipis seraya mengangguk. Kiev sungguh banyak berubah dan tidak seperti dulu lagi. Lebih banyak memperhatikannya dan jauh berbeda dengan sikapnya yang dulu arogan dan ketus. Terima kasih sudah memperhatikanku, kata Valet. Kiev tidak menjawab. Ia hanya senang karena Valet perlahan mau membuka hatinya. Aku sudah tahu, dalang di balik penculikan itu. Valet menarik nafasnya pelan saat mendengar kalimat Kiev. Ia juga tidak menyangka kalau John bisa sejahat itu. John dan Della menyewa orang untuk menculiknya. Semuanya dilakukan demi mendapatkan harta kekayaan, dan mengorbankan semua orang yang bersangkutan. Aku juga sudah tahu. Valet berkata pelan. Kiev mengerti, bagaimana perasaan Valet. Sebagai anak, Valet tentu saja terluka karena mengetahui fakta kalau ayahnya berniat mencelakainya. Mereka menculikku karena harta, karena semua aset atas namaku. Mereka menggunakan kekuasaan untuk menindas banyak karyawan, bersikap sombong dan tidak peduli sesama. Aku nggak bisa membiarkan mereka terus berbuat tidak adil padaku dan Paman Edward. Kiev mendengarkan semua yang Valet katakan. Ia paham, kalau Valet ingin merebut kembali harta keluarga Bernard, karena memang dia dan Edward adalah pewaris aslinya. Apapun yang terjadi, jaga dirimu. Berhati-hatilah, karena ayahmu dan keluarganya pasti akan melakukan cara-cara lain untuk mempertahankan apa yang sekarang menjadi miliknya. Valet merasa, Kiev menjadi pendengar yang baik dan bisa membuatnya tenang. Kamu juga, Kiev. Aku baru tahu, kalau dunia bisnis ternyata juga lumayan kejam.
Apalagi berebut tender untuk memajukan perusahaan. Valet kemarin pertama kalinya berebut tender dengan perusahaan lain, dan ternyata banyak yang berlomba-lomba untuk memenangkannya. Kamu baru saja terjun. Kalau sudah tahunan, semuanya terasa kecil. Kif menyombongkan diri. Valet mencibikkan bibir. Ya, kau itu kan, Tuan Muda Aaron. Kif tertawa mendengarnya. Saat aku pulang, aku akan memberikanmu sesuatu. Apa itu? Valet bertanya penasaran. Kamu nggak perlu repot-repot. Nanti kamu akan tahu, sahut Kif kembali. Kif sengaja membuat Valet penasaran. Melihat wajah Valet, Kif tidak menyangka kalau ternyata Valet bisa membuat hatinya tenang. Kif semakin bersemangat untuk menaklukkan hati Valet dan menyembuhkannya meskipun memerlukan waktu. Aku sudah ngantuk. Valet sedikit kesal karena Kif tidak mau memberitahu apa yang akan dia kasih. Ya sudah. Sudah malam juga. Selamat tidur, aku mencintaimu. Kif tersenyum lebar. Valet seperti merasakan aneh dalam hatinya. Selamat tidur. Ia langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak, kalau meladeni Kif, ada yang berbahaya di dalam hatinya. Valet lalu menarik selimut dan memejamkan mata, tidak berselang lama ia langsung terbang ke alam bawah sadar. Sementara di Italia, Kif merasakan perasaan lega setelah melihat wajah Valet. Beberapa malam, Kif kesulitan tidur karena insomnianya kambuh. Namun setelah melihat wajah cantik Valet, rasa kantuk menyerang dan ia juga tidur. Pagi harinya, Valet menepati ucapannya semalam untuk ikut Bibi Aegi ke supermarket. Valet menyetujui sopir yang ingin mengantar mereka karena perintah dari John, sekaligus penjagaan untuk Valet. Supaya tidak membuat John curiga, Valet hanya mengikuti saja. Valet juga tahu, kalau sopir yang diutus John juga merupakan mata-mata. Valet tidak bodoh. Pak, kamu tunggu di luar saja, kata Valet setelah mereka berhenti di depan sebuah supermarket terlengkap di Finsdam. Tapi, Nona, Tuan John memerintah saya untuk menjaga Anda. Tidak perlu sampai di dalam juga. Sudah, tunggu saja di sini. Di dalam sangat ramai, tenang saja, aku aman. Valet berkata dengan tegas, ia lalu langsung menggandeng Bibi Aegi masuk. Sopir tidak bisa membantah lagi. Ia menunggu sekaligus mengawasi. Valet berkeliling di supermarket besar tersebut, setelah mendapatkan tempat yang lumayan sepi, ia baru melepaskan tangan Aegi dan menatapnya dengan serius. Sekarang Bibi katakan, apa yang Bibi ketahui? Tanya Valet. Bibi Aegi melihat sekelilingnya takut ada anak buah John, dan ternyata sepertinya aman. Sebenarnya, Bibi pernah melihat Tuan Besar memasukkan obat ke dalam jusnya Nyonya Aurora. Dan setelah itu, Nyonya Aurora mulai sakit-sakitan. Bibi melihatnya tidak hanya sekali, tapi hampir setiap hari Tuan John melakukannya. Tuan juga sering diam-diam menelpon seseorang di belakang dan mengatakan tentang obat. Dokter juga mengatakan, tidak ada penyakit serius yang ditemukan di tubuh Nyonya Aurora. Bertahun-tahun saya menyimpan rahasia ini, karena saya tidak tahu harus mengatakannya pada siapa, Non. Bibi Aegi menangis di sela menceritakan rahasia yang selama ini dipendam. Valet sungguh syok mendengar pengakuan itu, tangannya mengepal kuat, ia tidak menyangka, ayahnya sendiri yang telah menghabisi ibunya. John bukan hanya tamak dan licik, ternyata juga pembunuh. Di perusahaan grup Aurora, Valet terus membolak-balik laporan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang dibatalkan. Valet tidak mengerti mengapa para klien membatalkan kerjasama. Selama beberapa hari Valet menangani perusahaan, semua berjalan lancar. Valet menelpon satu persatu klien, dan jawaban mereka sama. Pembangunan hotel yang telah disepakati, menggunakan bahan material jelek dan tidak berkualitas, alias murah. Mereka merasa rugi dan akhirnya menarik kerjasama secara sepihak. Grup Aurora yang harus menanggung kerugian besar karena mereka merasa grup Aurora melakukan kecurangan. Pak Robert, tolong masuk ke ruanganku. Valet menelpon. Tidak lama, Robert datang dan Valet langsung mempersilahkannya duduk. Siapa yang menangani proyek ini? Tanya Valet. Nona Alisa. Valet menghembuskan nafasnya kasar. Rupanya Alisa yang berniat menghancurkan perusahaan, bukan hanya John. Valet tidak bisa lagi tinggal diam, kalau seperti ini terus, perusahaan bisa benar-benar gulung tikar karena hutang yang menumpuk dan para klien yang memutuskan kerjasama. Pak Robert, kau coba hubungi lagi semua klien. Dan cobalah membujuk mereka untuk tidak jadi membatalkan kerjasamanya.
Tapi Nona, saya sudah berusaha menghubungi mereka. Tapi mereka terlanjur kecewa. Jawab Robert. Violet meletakkan mapnya dengan kasar di atas meja. Dia lalu berdiri dan Robert langsung mengikuti. Kembalilah ke ruanganmu. Saya akan ke ruangan CEO. Violet lalu melangkah pergi. Robert juga sebenarnya kasihan dengan Violet yang harus menghadai John yang licik dan anak tirinya. Mereka berusaha mempersulit Violet dan membuat perusahaan bangkrut. Violet tidak perlu mengetuk pintu, dia langsung mendorong pintu dan masuk ke ruangan ayahnya. Sementara di dalam ruangan, John dan Alisa terperanjat kaget apalagi setelah melihat siapa yang masuk. Dasar tidak punya sopan santun, bentak Alisa. Violet berjalan mendekati meja, tepatnya di mana Alisa dan John duduk berhadapan di meja kerja. Kebetulan sekali ada Alisa. Aku nggak bisa mentoleransi lagi perbuatan kamu, Alisa. Kamu sengaja mengganti bahan bangunan dengan yang jelek demi keuntungan pribadi kamu. Aku bisa membawa kasus ini ke jalur hukum. Bentak Violet menatap Alisa dengan tajam. John dan Alisa terperangah mendengar bentakan Violet. John kemudian menatap Alisa dengan tidak percaya. Kali ini John benar-benar tidak tahu kalau Alisa melakukan itu. Apa benar itu Alisa? Tanya John memastikan. Alisa merasa gugup namun ia berusaha mengendalikan dirinya, itu bohong, Dad. Aku nggak melakukan itu. Violet tertawa kecil, ia begitu muak dengan Alisa. Violet membuka mapnya kemudian mengangkatnya supaya John dan Alisa bisa melihatnya. Ini adalah catatannya. Semua klien membatalkan kerjasama proyek, dan sebagian uang untuk bahan bangunan masuk ke dalam rekening pribadi kamu. Masih mau mengelak? Suara Violet meninggi. Alisa tidak bisa lagi mengelak, ia lupa tidak menghapus catatan dana yang masuk ke rekening pribadinya. Keterlaluan kamu, Alisa. John berdiri dan menatap anak tirinya dengan tajam. Dad, aku bisa jelaskan. Alisa berusaha membujuk ayah tirinya itu dengan wajah memelas. Nggak ada yang perlu dijelaskan. Sahut Violet dengan tegas. Aku adalah wakil CEO dan calon pemimpin, aku berhak menentukan keputusan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi karyawan grup Aurora. John dan Alisa tersentak kaget mendengar keputusan Violet. Mereka tidak menyangka Violet bisa mengambil keputusan seperti itu. Kamu nggak bisa memecatku. Kenapa nggak bisa? Semua karyawan yang melakukan kesalahan berhak untuk dihukum. Aku punya banyak bukti kejahatan kamu selama bekerja di sini. Kamu tinggal pilih, mau keluar atau aku akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Ancam Violet. Alisa tentu saja takut kalau berurusan dengan polisi. Ia tidak mau ditangkap dan mendekam di penjara. Aku nggak akan tinggal diam. Alisa menghentakkan kaki dan menatap Violet dengan tajam serta mengancam. Kemudian dia keluar dari ruangan John. John tentu tidak menyangka, Violet bisa mendapatkan bukti kejahatan Alisa, bukti apa yang Violet miliki untuk mengancam Alisa. Alisa bekerja sudah 2 tahun. Apa nggak ada toleransi untuknya? Dia baru melakukan kesalahan, sahut John. Berapa kali dia berbuat kesalahan, dan berapa tahun dia bekerja? Meskipun sudah puluhan tahun, kalau dia tetap bersalah, maka harus dihukum. Sahut Violet dengan tegas. John tidak bisa lagi membantah Violet. Violet berubah sangat tegas, dan tak segan-segan memecat karyawan yang melakukan sedikit kesalahan. Violet juga telah memecat beberapa karyawan yang bertahun-tahun membantu John melakukan korupsi, meskipun Violet tidak mengatakan siapa sebenarnya yang korupsi. Aku membutuhkan aset tanahnya sekarang. Apa Dedi sudah menyiapkan? John yang baru duduk seketika menatap putri kandungnya. Keputusan Violet ternyata tidak main-main, Violet bersungguh-sungguh ingin menjual aset tanah. Apa nggak ada cara lain? Nggak ada. Perusahaan sudah diambang kehancuran. Perusahaan juga butuh investor besar, tapi sampai sekarang tidak ada yang bersedia. Apalagi setelah banyak klien membatalkan kerjasamanya. Sahut Violet dengan cepat. Violet ternyata sangat cerdas menurut John, dia memperhitungkan segala apa yang dilakukan. Violet juga tidak bodoh dan mudah ditipu seperti Aurora. John menarik laci dan mengeluarkan beberapa map-map penting kemudian meletakkannya di atas meja. Ini semua yang kamu minta. Kamu berhak melakukan apapun, karena kamu adalah pewaris tunggal. Violet langsung meraihnya dan membukanya satu persatu. Ia menatap John sekilas, dan Violet bisa melihat ada senyum licik yang diam-diam ayahnya ukir. Oke, terima kasih. Violet lalu pergi sambil membawa surat-surat aset tanah dan perusahaan.
Valet memasuki ruangannya kemudian menelpon Edward. Dia sangat licik, Paman. Memberikanku surat-surat aset yang palsu, kata Valet. Saat membuka mapnya di ruangan John, Valet tidak bisa percaya begitu saja, apalagi tulisan-tulisan di sana terlihat berbeda dan terlihat seperti kapian meskipun mirip. Tentu saja John tidak akan mudah memberikannya. Kamu tenang saja, Paman sudah mengamankan semuanya. Flashback on. Edward dan Carlos duduk berdua di sebuah restoran bintang 5 di jantung kota. Mereka terus mengamati ke sebuah meja tidak jauh dari meja mereka, di bagian ujung. Mereka berusaha mendengarkan percakapan antara Della, John dan seorang pria asing. Kerjakan tugasmu dengan baik. Buat semirip mungkin hingga putriku tidak tahu, kalau aset-asetnya palsu, kata John. Baik Tuan, yang penting bayarannya sesuai. Kau tenang saja. Della mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ini DP-nya. Pria itu langsung tersenyum dan meraihnya. Setelah itu, John dan Della pergi. Carlos dan Edward saling melempar pandang kemudian mengangguk. Carlos berdiri, dia memegang sebuah map yang warnanya sama seperti yang John berikan kepada pria itu. Carlos sengaja menabrak pria itu hingga map yang mereka pegang sama-sama terjatuh. Sorry, Tuan. Saya tidak sengaja. Carlos langsung membungkuk badannya dan meraih kedua map. Dia memberikan satu untuk pria itu. Ya, tidak masalah. Pria itu lalu pergi. Carlos mengacungkan jempol kepada Edward. Mereka berhasil menukar surat-surat aset tanah perusahaan bahkan rumah yang John tempati, dengan surat-surat palsu yang telah Carlos karang dan berharap John dan Della nantinya tidak curiga. Carlos memberikan map itu ke tangan Edward. Terima kasih atas bantuanmu, Nak, kata Edward. Carlos mengangguk. Aku sudah menganggap Valet adikku. Aku tidak akan membiarkannya dalam kesusahan. Edward menatap Carlos dengan dalam. Ia tidak melihat kalau Carlos menganggap Valet sebagai adiknya. Kau yakin anak muda, perasaanmu hanya sebatas itu. Flashback off. Valet masuk ke dalam mansion Bernard, baru sampai di ruang tamu suara Sandra sudah terdengar memanggilnya. Ya ampun, Bibi rindu sekali sama kamu, Nak, kata Sandra seraya memeluk Valet. Bibi seperti Valet sudah 1 tahun tidak ke sini. Celetuk Valet sembari tersenyum. Sandra merasa kesepian tidak ada Valet. Valet biasanya menjadi tempatnya mencari hiburan bersama. Edward muncul di belakang mereka. Kau datang, Valet. Apa ada kabar penting? Valet mengangguk. Aku ingin bicara dengan Paman sebentar. Edward kemudian berjalan menuju ruang kerjanya. Bibi, sebentar iya. Valet tersenyum kemudian ngacir meninggalkan Sandra. Bersambung.